Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Putra Yuda Santoko, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ngawi, unit kerja SD Negeri Mojo 1, Kecamatan Beringin. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa 1. Guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya terlalu banyak ceramah, dan siswa hanya diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi atau mengutamakan aspek kognitif saja. Padahal, pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Contohnya, aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didiknya. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan peserta didik dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kehendak hati saya, tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik peserta didik. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat akan menjelaskan materi, tidak bersemangat dan lesu dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian saat saya bertanya kepada peserta didik, apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar murid. Dapat menggunakan perpustakaan, halaman sekolah, kebun, serta dapat juga memberikan kesempatan kepada orang tua wali murid sebagai sumber belajar di sekolah. Peserta didik bebas memiliki sumber belajar dan apa dan di mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan menjadi lebih aktif karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya serta dapat mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik. Peserta didik terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih menarik. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita sebagai guru yang menyesuaikan dengan kodrat tersebut. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya juga merubah perilaku saya. Antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik
agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran harusnya seorang guru dapat memerdekakan peserta didik. Salah satunya yaitu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Tidak ada yang salah ataupun yang paling benar dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus cermat melihat bakat murid. Guru dapat melakukannya melalui wawancara dengan guru sebelumnya, observasi langsung, dan juga pendekatan personal. Kemudian, hal apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan sosial budaya lokal, khususnya di Kabupaten Ngawi. Hal ini penting untuk kita terapkan pada peserta didik karena saat ini mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, peserta didik banyak bermain ponsel pintar di setiap kesempatan. Kurangnya bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar lingkungannya, sehingga hilangnya nilai-nilai budi pekerti yang mencerminkan budaya kita. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik yang akan selalu kami berikan kepada peserta didik tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun kita sebagai guru, berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak bermain dan bergembira. Saya akan mengintegrasikan permainan atau games dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan ialah dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu pemahaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.